Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Audio Pak Yus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Tidak akan pernah terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan salaya syarafil nabiyun Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah grup 12 bergabung grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan penyempurnaan kodrat diri kita menjadi sebuah wujud bagi Allah yang kita hindarkan bersekutu baginya dengan segala kesempurnaan. Menyempurnakan kodrat Allah pada diri sudah pasti kita menyempurnakan dari persekutuan dengan hadirnya prasangka sebagai kemanusiaan di dalam berwujud kepada Allah. Dalam hal ini perlu kita sampaikan, menandakan sudah berdirinya suatu kekuatan Allah yang wujud di dalam diri dengan sebutan aras, dan berkuasanya Allah pada diri disebutkan Qudsi Allah, dan terjadinya keajaiban keramat Allah pada jasad dinamakan ilmu. Dengan hal ini perlu kita melihat dari sisi uji layaknya kepada pengembangan pemahaman tentang kalam. Bagaimana yang dikatakan kalamullah itu, yaitu berbicaranya suatu wujud Allah dengan alam berupa kejadian. Ini dinamakan kalam. Batasan kalam ini adalah kodrat kejadian yang ada wujud pada alam, maka dinamakan ini kalam atau ayat yang tidak terputus. Ayat yang tidak terputus adalah kalam. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Al-Quran, itu adalah ayat yang sudah ditutup. Ayat yang sudah ditutup dengan jumlah surat dan jumlah ayat.
Apakah tidak ada lagi ayat dengan Allah? Meskipun Al-Quran sudah ditutup dengan 6.666. Inilah yang dikatakan kalam. Kalau kita sudah memahami kepada makom tauhid, maka kita akan mengerti cara menjalankan kalam tadi. Jadi tidak ada lagi pedoman setelah kita memahami hakikat Al-Quran. Kita dapati amanah-amanah yang disimpan di dalam ayat-ayatnya bertemu dalam wujudnya diri menjadi suatu kodrat. Kodrat inilah yang akan bertajali dengan alam bernama kalam. Kalam ini bukan kata-kata, tapi kalam ini adalah bahasa kejadian. Kalau kita belum paham apa makna dari sebuah kejadian, yaitu bahasa. Jadi apa saja yang terjadi pada alam ini adalah bahasa untuk diceritakan kepada sebuah wujud yang dinamakan keinsanan. Dengan demikian kita sudah paham. Kalau kita melihat dari sisi pencarian melalui Al-Quran, ibaratnya kalau dibandingkan dengan segala nikmat Allah, Al-Quran adalah air setetes dari sebuah laut. Tetapi dalam pemahaman kewujudan Tuhan pada diri, ini adalah kita menguasai dan menyempurnakan 3 syarat tersebut untuk dasar kita bisa berkalam kepada alam. Kalau begini anginnya, bahasanya begini. Kalau begini model hujannya, ini bahasanya. Allah sedang bercerita, ini bahasanya. Kalau begini kejadiannya, ya ini bahasanya. Itu akan muncul dan akan kita pahami setelah kita mengalami proses penyempurnaan dari 3 kodrat. Pertama, terjadi proses aras atau kekuatan, yang mana bersumber seluruhnya kepada kekuatan yang ada pada kodrat diri kita. Itu adalah wujud batin sir pada qalbi. Ini harus sempurna. Nah, yang kedua adalah kudsi atau kekuasaan, jatuhnya pada kodrat iradat. Iradat di sini adalah alam iradah, alam rohani atau alam zat. Apakah sudah berkuasa rohani kita terhadap zatnya Allah? Nah gitu. Apakah kita sudah dikuasai atau kita sudah menguasai? Ini namanya alam iradah, kodratnya adalah kudsi. Kudsi itu kekuasaan. Contoh kekuasaan adalah pandangan. Berkuasa mana pandangan penglihatan dengan akal, dengan pandangan hayatnya terhadap wujudnya. Nah, ini berkuasa mana? Jadi ini perlu ditingkatkan. Sudahkah kita menguasai pandangan kita terhadap sebuah wujud Allah, sehingga kesempurnaan ini akan melahirkan peringkat yang ketiga, dinamakan ilmu atau disebut dengan keramatullah atau sebuah keajaiban. Dari hasil kekuatan dan kekuasaan aras dan kudsi di dalam diri kita, maka wujudlah sebuah keajaiban. Apa keajaiban? Muncullah penampakan sebuah jasad. Ini dasarnya kita harus bisa tersambung dengan alam. Kalau sudah terjadi aras kudsi dan keramat, berdirinya aras pada batin, berdirinya kudsi pada zat, dan hayatnya nur pada ilmu, yaitu jasad. Jadi impunan dari kodrat yang 3 tadi membuat suatu kesempurnaan kita bisa berkalam dengan alam semesta ini. Karena alam semesta ini ada 2 kodratnya. Ada yang berkodrat ruh, jatuhnya kepada makhluk. Ada yang berkodrat batin, jatuhnya kepada alam. Nah, itu 2 dia. Jadi kalau kita sudah bisa menata batin tersebut, 3 kodrat tadi,
penuh perhatian kita kalau kisultanil azim muazil manil kadim, kalau memang wujud Allah pada batin sudah menguasai dan menguluhiyah sebagai sumber ilmu, maka iradah lahirlah zat berkehendak. Apa yang dikehendaki zat sesuai permintaan insaniyahnya Allah, maka ilmu sebagai karamatullah akan menjadikan permintaan tersebut. Inilah hebatnya untuk mengenai kalam. Jadi kalau kita belum bisa mencapai titik kesempurnaan aras qudsi dan keramat ini, maka kita akan lengah, tidak paham, tidak mengerti tentang apa bahasa yang muncul dari alam ke kita. Gitu. Jadi kita nggak bisa terjemahkan. Kenapa? Karena alat untuk bisa kita berkalam kepada alam, karena Al-Quran itu seperti yang saya pernah ajarkan, Iqra itu pecah 3, jatuh ke ayat ke Al-Quran bernama kauliyah, nah jatuh ke alam bernama kalam, jatuh ke diri bernama kauni. Nah ini sudah bisa kita hayatkan dengan masa tafakur yang berkepanjangan terhadap sebuah wujud tadi. Kalau kita sudah memang menjadi hayat kodratnya Allah dan iradatnya pegangan Muhammad pada zat dan ilmu pegangan maujud adalah Adam. Kalau semuanya ini sudah menjadi suatu wujud yang nyata, maka tidak perlu lagi memahami dan mengkaji sebelum dia menjadi tubuh. Kalau semua sudah menjadi tubuh, berarti tidak perlu lagi menjadi suatu amalan dan mengamalkan yang bersifat pecah tubuh tadi. Kenapa? Karena dia telah menzohir kepada Allah. Nah inilah yang perlu kita tekankan. Bagaimana kita bisa menguasai batin diri kita dalam qalbi, dan bagaimana zat Allah wujud pada penampakan rohani, dan bagaimana sebuah ilmu atau diri yang berasal dari keajaiban Allah. Nah kalau sudah begitu kesadaran kita, maka kita sudah bisa mendapatkan ilmu berkomunikasi dengan berkalam dengan semua alam. Tapi kalau yang 3 ini belum nyata di diri kita, karena menyempurnakannya itu dengan pandangan, bukan ada ayat penyempurna. Nah, bagaimana kita melihat arasnya Allah bernama kodrat? Nah, mana aras Allah, mana kodrat Allah tadi? Kekuatan. Nah, kekuatan itu himpunan dari segalanya yang mawujud dari qalbi. Dan mana kekuasaan? Inilah zat. Ini yang dinamakan iradat. Iradat pegangan zat yang berkualitas Muhammad, dalam makom Muhammad. Nah sudahkah kita memiliki batang tubuh Muhammad dengan zat tadi? Nah akhirnya kita akan melihat suatu keajaiban, yaitu sebuah jasad yang berasal dari kekuatan dan kekuasaan. Berarti jasad yang sudah zahir ini adalah suatu wujud ilmu yang dibuat oleh kekuatan dan kekuasaan yang telah disatukan dalam bentuk hayatnya Allah, yaitu karamatullah, yang sebagai keajaiban Allah, induk daripada segala ilmu yang maujud jatuh kepada jasad. Dengan demikian kita sudah mulai menaiki masa kalam. Masa kalam yaitu bagaimana kita bisa tersambung dengan kejadian yang disampaikan Allah melalui alam. Timbul ayat-ayat kalam itu dalam kondisi menjadi sebuah kekuatan, dan ia menjadi sebuah kejadian. Ya, kalau dia sudah menjadi kejadian, berarti tugas kita dalam penyempurnaan kodrat iradat ilmu ini sudah menjadi sebuah hayatullah. Nah, jadi kalau dia sudah menjadi hayatullah, berarti kita sudah bisa berkomunikasi batin
dengan kalam atau suatu kejadian. Jadi kalau kita belum paham ada kejadian terus kita dimintain suatu petunjuk dari orang, terus kita belum paham menceritakan. Kenapa? Karena dia belum bisa tunduk dan patuh ke kita, karena kodrat iradat ilmu ini adalah sebuah wujud yang nyata menjadi Rabbil Alamin. Nah, ini yang harus dipahami. Barulah kita bisa melaksanakan ilmu kalam, yaitu bisa bicara dan mengerti maksudnya petir, mengerti maksudnya angin, mengerti maksudnya semua kejadian. Dan akan kita bijaksana setelah kita tahu arti dan maksud kejadian ini. Ini yang dikatakan kalam. Jadi dengan demikian, bagaimana kita bisa melihat titik tiga tadi berwujud dari satu titik, ya, dengan kita melihat kodrat iradat ilmu tadi, membuatlah kita bisa berkalam dengan segala batin dan segala ruh yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Tiga kalam itu mengantarkan kita ke Rabbil Alamin, yaitu penguasa dari sekalian alam, Tuhan dari sekalian alam. Itu yang Rabbil Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan bisa diselesaikan di muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Buya sehat selalu adanya. Amin, insyaallah. Selanjutnya bagi para jemaah sekalian, yang mana tadi telah mendengarkan tausiah Buya, dan yang akan bertanya tentang tausiah tadi dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan untuk yang tidak mengangkat agar mematikan audionya masing-masing dipersilahkan, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama kami insya Allah kepada Bapak Rudi Rustandi, dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan 3 syarat untuk berkalam kepada alam. Pertama, tadi Buya bilang proses aras atau kekuatan. 2, kursi atau kursi ya. Yang ketiga adalah ilmu. Itu mohon ini lagi Bu ya, penjelasannya Bu ya, yang lebih ini lagi, lebih luas lagi tentang cara penerapan Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehidupan dalam 3 pandangan tadi, kita akan bisa mendapatkan kekuatan. Memang sudahkah batin kita yang berwujud nyawa ini kuat? Sudahkah kalam ini menguasai? Karena dari batin itulah munculnya sebuah kauni dan kauni ini akan berkalam. Nah, bagaimana kita mendirikan kekuatan Allah sehingga dia bisa menundukkan zat dan nur yang ada di atasnya. Makanya aku berdiam, kata Allah, di yang di atasku ada aras. Nah, itu yang dimaksud. Yang kedua, itu yang pertama menyempurnakan, ya, sebagaimana kita bisa merasakan kodrat Allah ini adalah kodrat yang paling terkuat. Nah, namanya adalah kodrat. Nah, wujudnya adalah yaitu batin atau sir yang ada dalam qalbi ini. Dia derajatnya lebih tinggi. Nah, di mata kita itu harus dilihat dan harus diakui derajat daripada batin yang ada di dalam qalbi itu adalah derajatnya yang sangat tinggi.
Yang kedua, kita sadari dengan zat yang disebut dengan rohani. Nah, rohani ini adalah kekuasaan. Apakah batang tubuh zat yang berwujud tubuh ini sudah bisa di mata hati kita derajatnya adalah penghulu dari segala yang terjadi, yaitu asal usul batin semua terjadi. Nah, ini adalah zat, ya. Zat ini adalah sumber hidup, sumber hayat. Nah, ini rohani kita. Apakah sudah ada pandangan derajatnya ke situ? Nah, yang ketiga, untuk melihat yang dua ini cukup dilihat tubuh, karena dia adalah sudah semaujud menjadi kodrat ilmu yang dinamakan karamatullah, yaitu sebuah jasad yang terjadi dari keajaiban. Sudahkah kita punya iman itu? Seorang yang berasal dari keajaiban Allah. Nah, gitu maksudnya. Paham? Alhamdulillah, Buya. Baik, Buya. Terima kasih. Baik. Itu. Lanjut. Ya, terima kasih pada Bapak Rudi Rustandi yang telah mengajukan pertanyaannya. Dan dipersilakan untuk ke Bapak-Bapak sekalian yang akan bertanya, silakan mengangkat tangannya. Pak Rudi, tolong tangannya diturunin. Dan insya Allah untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dipersilakan kepada Bapak Badrun Hakim. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, insyaallah. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan sehat. Mohon petunjuk di sini, Bu, ya. Untuk korelasi ini dengan kejadian itu setelah mewujudnya yang tiga ini aras kursi ilmu. Untuk selanjutnya mohon petunjuk, Bu, ya. Maksudnya begini, ada kekuatan di dalam kolbimu yang lahir energi dan terlihat jelas. Tuh, titik di situ. Begitu cara yakin, ya. Jadi kita sudah tidak merasakan lagi kehidupan lain di diri kita, sementara kita berasal dari sebuah kekuatan bernama kodrat, melahirkan sebuah zat yang menguasai semuanya dan mewujudkan ilmu yang membuat jasad orang, semua makhluk tunduk kepada sebuah keajaiban Allah bernama jasad. Begitu caranya. Dan itu hak kadim, nur kadim, Allah kadim. Itu cara menerimanya. Ya, kalau ragu-ragu menerima kaji ini, semakin menurun pemahaman. Percayalah. Paham? Insyaallah, alhamdulillah. Ada enggak Pak, seperti itu nanti pandangan kita ke diri kita? Sebuah kekuatan yang menguasai dan berwujud. Nah, gitu. Sekaligus aja dia tuh yang tiga itu, ya kan? Gitu, ya, Bu, ya. Ya. Kekuatannya ada pada qalbi, namanya batin. Yang kedua adalah zat yang menguasai seluruh asal muasal alam ini terjadi. Dan tubuh adalah ilmu yang memperlihatkan wujud aras dan kursi tadi, yaitu Allah dan Muhammad. Kan seperti itu. Iradat ini jatuhnya kepada Muhammad, dan wujud daripada kodrat itu jatuhnya kepada panggilan Allah. Itulah aras, aras kursi dan keramat, kekuatan, kekuasaan dan keajaiban. Nah, gitu. Ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik, insyaallah. Masih ada? Silakan. Terima kasih pada Bapak Badrun yang telah mengajukan pertanyaan. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak-Bapak sekalian dari grup 12, dipersilakan.
Baik, jamaah saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.